Beginilah rekaman video dari penumpang saat aksi kejar-kejaran antara bus dan mobil yang terjadi di kawasan Loajanan, Samarinda pada 29 Desember 2023 lalu. Seperti terlihat dalam tayangan, bus terus mencoba melaju dan tak mengindahkan mobil yang ada di depannya. Bahkan nyaris menabrak seorang pria yang hendak menghentikan laju bus. Bus lalu melarikan diri dan menuju ke parkiran Polresta Samarinda untuk mencari perlindungan. Memang awal permasalahan itu diawali dengan adanya ketersinggungan atau kesalahpahaman antara supir bis dengan supir mobil penumpang tersebut. Sehingga mungkin ada percekcokan di jalan yang mana yang mengakibatkan pengemudi bis itu merasa takut dan akhirnya melarikan diri atau mengemudikan kendaraan bisnya tersebut mengamankan diri ke kantor polisi. Assalamualaikum, selamat pagi pemirsa, selamat tahun baru. Semoga di tahun 2024 ini kita semakin sehat dan sukses. Saya Erlang Purbaya akan memberikan informasi terupdate di awal tahun 2024 agar pagi Anda lebih berisi. Inilah Cakrawala. Pemirsa, Sumedang dan sekitarnya malam tadi diguncang gempa 4,8 skala Richter dengan kedalaman 5 km. Gempa ini cukup membuat panik warga hingga Rumah Sakit Umum Daerah terpaksa merawat pasiennya di luar rumah sakit. Inilah situasi di RSUD Sumedang pasca gempa magnitudo 4,8 yang terjadi pada Minggu malam 31 Desember 2023. Di mana sejumlah pasien terpaksa dirawat di luar rumah sakit. Kondisi di rumah sakit, pasien keluar. Gempa terjadi pukul 20.34 waktu Indonesia Barat. Titik gempa bumi berada di timur laut Kabupaten Sumedang dengan kedalaman 5 km. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Bandung melansir gempa bumi dirasakan di wilayah Sumedang, Lembang, Subang, Bandung, hingga Garut. Di Jambi, tingginya curah hujan membuat air Sungai Batau Meraung kembali meluap. Akibatnya, ratusan rumah warga di Kecamatan Tigoluha Semurup, Kabupaten Kerinci Jambi terendam banjir. Dan banjir terparah terjadi di 5 desa. Beginilah kondisi banjir yang merendam ratusan rumah warga di Tigaluha Tanah Sekudung, Kecamatan Air Hangat, dan Kecamatan Air Hangat Barat, Kabupaten Kerinci Jambi. Tingginya intensitas hujan sejak Sabtu sore hingga malam membuat air Sungai Batang Merau kembali meluap, hingga merendam dan membanjiri ratusan rumah warga. Banjir terparah terjadi di 5 desa, yakni Desa Balai, Desa Balai Kecil, Desa Koto di Air, Desa Koto Baru, dan Desa Air Tenang. Derasnya arus banjir membuat warga panik karena air masuk ke permukiman secara tiba-tiba, sehingga mereka tidak dapat menyelamatkan harta benda. Warga terpaksa harus menerobos banjir untuk mengungsi ke tempat yang lebih aman. Selain merendam permukiman warga, banjir juga merendam fasilitas umum dan memutuskan akses transportasi karena jalan utama yang menghubungkan antar desa ikut terendam banjir. Ketinggian banjir hampir mencapai 1 meter. Ya pemirsa, banjir juga melanda Sumatera Utara. Akibat Sungai Aik Sosa meluap, sedikitnya ratusan rumah di kawasan pemukiman 3 desa, Kecamatan Sosa Julu, Kabupaten Padang Lawas terendam banjir hingga 2 meter. Banjir terjadi pada Sabtu malam. Banjir susulan terjadi hingga Minggu pagi terus meluas akibat Sungai Aik Sosa meluap. Saat ini warga belum bisa beraktivitas akibat air yang masih tinggi di lokasi tertentu yang sempat mencapai 2 meter. Sementara itu pihak pemerintahan Kecamatan Sosa Julu saat ini sudah membuat posko kesehatan dan akan membuat dapur umum, serta mendirikan posko pengungsian untuk mengantisipasi terjadinya banjir susulan, mengingat intensitas hujan saat ini masih tergolong tinggi di seluruh wilayah Kabupaten Padang Lawas. Sementara itu angin kencang terjadi di Pandeglang, Banten.
Kencangnya angin mengakibatkan sejumlah bangunan pertokoan rusak parah. Kejadian ini terjadi di wilayah Kecamatan Cimanuk, Kabupaten Pandeglang, Banten pada Sabtu kemarin. Beginilah suasana saat angin kencang menghantam sejumlah pertokoan di Jalan Raya Pandeglang Labuan, Kecamatan Cimanuk, Kabupaten Pandeglang, Banten pada Sabtu sore kemarin. Sejumlah bangunan rumah dan pertokoan rusak berat akibat tersapu angin kencang. BPBD Kabupaten Pandeglang menghimbau agar masyarakat tetap waspada dengan perubahan cuaca atau pancaroba hingga April 2024 mendatang. Jelang tahun baru, sejumlah penumpang memadati Terminal 3 Internasional Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Sementara itu, Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali juga masih dipadati ribuan wisatawan yang datang untuk merayakan pesta di Pulau Bali. Sejumlah penumpang tujuan Nusa Penida dan Nusa Lembongan di Pelabuhan Sanur Bali melonjak tajam. Pelabuhan kapal cepat Sanur Denpasar sejak libur hari Natal lalu hingga malam jelang pergantian tahun mengalami peningkatan jumlah penumpang tujuan Nusa Penida dan Nusa Lembongan. Sejak 26 Desember terjadi lonjakan penumpang hingga 80%, yakni sekitar 7.000 penumpang per hari. Meski terjadi lonjakan, pihak pengelola pelabuhan memastikan armada kapal cepat yang beroperasi masih normal. Sebanyak 57 armada dan belum ada penambahan armada cadangan. Setelah mulai tanggal 24, 26, 27, 28 itu 4 hari terakhir kemarin itu sudah mencapai 7.000. Rata-rata 7.000 4 hari terakhir kemarin. Pulau Nusa Penida dan Nusa Lembongan menjadi destinasi favorit wisatawan di masa liburan selain Pulau Bali. Hari terakhir di tahun 2023, penumpang memadati stasiun kereta api Pasar Senen, Jakarta. Sementara Daup 6 Yogyakarta kembali melakukan pola operasional berhenti luar biasa atau BLB di stasiun Lempuyangan dan stasiun Tugu Yogyakarta untuk mengantisipasi terjadinya kemacetan. Arus balik libur Nataru melalui terpantau di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Tercatat kenaikan penumpang mencapai 91.000 orang atau naik sekitar 20% dari tahun lalu di momen yang sama. Sementara puncak arus balik diprediksi bakal terjadi pada tanggal 2 Januari 2024 dengan total penumpang naik dan turun sebanyak 105.000 jiwa. Kepadatan pelabuhan terpantau terus terjadi jelang malam pergantian tahun di Terminal Gapura Surya, GSN Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Jumlah penumpang di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya mengalami kenaikan signifikan dibandingkan tahun lalu di momen yang sama. Tercatat dari sejak tanggal 21 Desember sekitar 91.000 penumpang datang dan diberangkatkan menggunakan moda transportasi kapal laut melalui dermaga Gapura Surya, Nusantara. Jumlah ini naik sekitar 20% dari tahun lalu, sementara para penumpang didominasi tujuan Indonesia Timur, di antaranya Balikpapan, Makassar, dan Lembar.
Diprediksikan puncak arus balik terjadi pada tanggal 2 tahun 2024 dengan total penumpang naik dan turun sebanyak 105.000 jiwa. Pemirsa, menikmati libur tahun baru, Cawapres 01 Muhaimin Iskandar mengajak warga untuk berwisata ke Taman Rekreasi Selekta di Batu Malang, Jawa Timur. Warga yang berada di sana sangat antusias melihat kedatangan Caimin. Warga pun berlomba-lomba untuk foto bersama. Calon Wakil Presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar atau Gus Imin menutup kegiatan kampanyenya di Jawa Timur dengan berwisata mengunjungi Taman Rekreasi Selekta di kota Batu Malang. Bersama sang istri Rustini Murtado dan kedua anaknya Mega Safira dan Egalita Az-Zahra, Gus Imin menyapa para wisatawan yang tengah berwisata. Kehadirannya di Malang menarik perhatian para pengunjung. Tak sedikit dari pengunjung mengajak untuk bersuah foto. Calon Wakil Presiden pengusung perubahan ini terlihat menikmati suasana alam sambil makan bersama keluarga. Alhamdulillah, saya bisa bareng-bareng menikmati Selekta, sebuah lokasi wisata yang legend ya. Sejak saya kecil masih SD sudah menikmati di sini, dan hari ini kita reunian dengan tempat wisata ini karena unik ya. Wisata ini dimiliki oleh masyarakat sekitar dengan kepemilikan berupa saham. Selain itu, Caimin juga sempat memuji terkait pengelolaan wisata tersebut yang menerapkan wisata berbasis ekoturism yang juga sejalan dengan program Paslon Amin. Dalam 1 tahun terakhir, masyarakat Indonesia mengalami berbagai dinamika dalam kehidupan bernegara. Masyarakat sejatinya sudah semakin dewasa dalam menyikapi pilihan presiden nanti. Lalu bagaimana masyarakat harus bersikap pada pemilu kali ini? Selama 1 tahun terakhir ini, masyarakat Indonesia mengalami berbagai dinamika dalam kehidupan bernegara. Tahun 2024, Indonesia sebagai sebuah negara akan menjalani proses peralihan kepemimpinan nasional yang ditandai dengan pemilu serentak dan juga pemilu kada serentak di bulan November nanti. Tentunya masyarakat banyak berharap dengan suksesi kepemimpinan nasional yang akan diselenggarakan secara demokratis ini. 6 orang tokoh yang sudah berpasangan sebagai 3 kandidat calon presiden dan calon wakil presiden tentu akan membawa Indonesia pada masa depan yang gemilang. Masyarakat sejatinya sudah semakin dewasa dalam menyikapi pemilihan presiden ini karena bukan kali pertama bangsa ini menggelar pemilihan presiden secara langsung. Perbedaan, persaingan tentu bukan hal baru dirasakan, termasuk kekalahan dan kemenangan bagi sebagian pihak sudah pernah disaksikan secara berulang. Lalu bagaimanakah masyarakat harus bersikap pada pemilu kali ini? Akankah pemilu 2024 dapat menjadi pemilu yang tidak mengedepankan politik identitas? Bagaimana dengan sebagian masyarakat yang antipati dengan politik dan lebih mementingkan kebutuhan hidup yang saat ini terus merangkak naik? Libur akhir tahun, Presiden Joko Widodo pulang kampung ke Solo, Jawa Tengah. Jokowi pun langsung lepas kangen dengan cucunya. Ia mengajak Jan Etes dan Lembah Manah mengunjungi pusat perbelanjaan di Solo. Presiden Joko Widodo memanfaatkan libur akhir tahun dengan mengajak kedua cucunya Jan Etes dan Lembah Manah jalan-jalan ke mal di Solo, Jawa Tengah. Setibanya di mal, Jokowi langsung mengajak kedua cucunya ke lantai 3, tempat toko mainan anak-anak. Di sana, Presiden melihat kedua cucunya memilih mainan yang diinginkan. Setelah memilih mainan, Presiden dan cucunya melanjutkan berkeliling mal. Kedatangan Jokowi langsung disambut antusias para pengunjung. Mereka pun mencoba bersalaman dan berfoto bersama Jokowi. Banyaknya warga yang ingin bersalaman dan foto dengan Presiden membuat Pas Pampres bekerja ekstra keras untuk meningkatkan penjagaan. Satu persatu pengunjung ditunjuk untuk diperbolehkan bersalaman dan foto bersama Presiden. Seneng banget, gak sabar buat rencananya tadi fotonya mau diapain tuh? Jadiin SG.
Tadi dipanggil apa gimana? Dipanggil, ditunjuk. Pada liburan tahun baru ini, Presiden Joko Widodo menghabiskan malam pergantian tahun di kota Solo bersama keluarga. Kita ke berita selanjutnya. Gunung Semeru di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur kembali mengalami erupsi pada Minggu pagi. Selain menyemburkan abu pekat setinggi 800 meter, Gunung Semeru juga memuntahkan awan panas letusan sejauh 1000 meter ke arah tenggara. Erupsi Gunung Semeru berupa letusan kolom abu pekat dan luncuran awan panas letusan berhasil terekam kamera pemantau. Meskipun dalam sebulan terakhir Gunung Semeru telah beberapa kali mengalami erupsi berupa letusan serta awan panas letusan dan guguran, namun hal itu tidak berpengaruh terhadap aktivitas warga karena jarak luncur letusan maupun awan panas masih relatif jauh dari pemukiman warga. Meskipun demikian, warga dihimbau waspada terutama di sepanjang aliran sungai yang berhulu di Gunung Semeru. Mengingat saat ini Gunung Semeru masih berstatus siaga atau level 3. Sementara itu, truk yang melaju dengan kecepatan tinggi menabrak 3 warung di tanjakan perbukitan Kapur, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Dalam insiden ini, truk juga menabrak seorang pejalan kaki hingga terpental belasan meter. Detik-detik kecelakaan terekam CCTV. Kecelakaan ini terjadi di Desa Grabagan, Kecamatan Grabagan. Grabagan, ngarep Toko Ali. Truk juga menabrak seorang pejalan kaki hingga terpental belasan meter. Kondisi korban luka parah. Kerasnya benturan mengakibatkan 3 warung rusak parah. Sementara korban luka dibawa ke Rumah Sakit Umum Dr. Kusma. Sopir dan truk kemudian diamankan ke Mapolres Tuban. Kelompok bocah marahi pengguna motor yang nekat naik trotoar. Beritanya sesaat lagi, Cakrawala segera kembali. Terima kasih Anda masih menyaksikan Cakrawala. Pemirsa, sekelompok bocah di Matraman memberanikan diri untuk mengusir pengguna motor yang nekat naik ke trotoar. Bahkan aksi para bocah ini sukses membuat pemotor ciut nyalinya. Bagus, betul. Maju deh, bagus bang. Tangannya kanan dulu. Bagus deh. Viral di media sosial, sekelompok bocah memarahi pengendara sepeda motor karena naik trotoar. Tanpa sungkan, para bocah ini melarang motor melintas di trotoar. Para pengendara motor pun ciut. Mereka tidak ada yang berani melewati trotoar karena pada hakikatnya trotoar diperuntukkan untuk pejalan kaki. Lokasi kejadian di Jakarta, tepatnya daerah Matraman. Masih dari Jakarta, seorang pengendara sepeda motor terjatuh usai tertimpa baliho calon anggota legislatif di Jalan Outer Ring Road, Kembangan, Jakarta Barat. Akibat peristiwa ini, korban mengalami luka pada bagian mulut. Informasi ini sekaligus menutup jumpa kita hari ini. Jangan lupa setelah ini ada kasus viral yang semakin jenaka. Saya Leng Purbaya undur diri. Selamat beraktivitas, selamat tahun baru 2024 dan wassalamualaikum. Pengendara motor tertimpa salah satu baliho caleg di daerah Kembangan, Jakarta Barat. Tepatnya di depan pabrik besi samping dealer mobil. Kejadian ini terjadi pada Selasa 26 Desember 2023 saat pengendara sedang melintas di jalan raya. Tiba-tiba saja baliho caleg ini jatuh ke jalan dan menimpa pengendara sepeda motor. Atas kejadian ini, pengendara mengalami luka di bagian mulut akibat terkena baliho. Pengendara pun langsung dilarikan ke klinik terdekat.